Kalau persoalan waktu yang mepet mendadak-dadak itu sebuah kesalahan, itu adalah satu hal. Tapi ingat, waktu tahun lalu kompetisi Liga 1 dan Liga 2, izin kan juga tidak mepet-mepet diajukan. Izin diajukan jauh-jauh hari, tapi tetap batal. Jadi, kalau kita mencoba menelaah melampaui apa yang terlihat di panggung depan, sebetulnya kita mau membaca akar masalahnya apa sebetulnya. Oke, apa kabar? Squad Gocek Bung Toel. Kita jumpa lagi. Kebetulan ada sesuatu yang heboh, yang gaduh di sepak bola nasional. Pasti semua udah tahu soal Tim Nasional U22 persiapan SEA Games batal uji coba dengan PS Tira Persikabo di Stadion Madia Senayan Rabu malam 3 Maret. Jadi situasinya memang tidak biasa, anomali, tidak lazim. Hanya beberapa jam sebelum kick off pertandingan diputuskan batal oleh pihak kepolisian karena pertandingan tidak ada izin Polri. Jadi Kapolsek Tanah Abang yang menghentikan pertandingan dan Timnas batal uji tanding. Sangat mengenaskan, situasi yang sejauh saya tahu sepanjang mengikuti persepak bolaan Indonesia tidak pernah terjadi. Sepengetahuan saya sepanjang mengikuti pertandingan, apalagi ini pertandingannya untuk kepentingan Tim Nasional U22 persiapan SEA Games. Jadi apalagi kalau lihat alasannya bahwa PSSI mengurus izinnya pada hari H sehingga kepolisian belum bisa memberikan izin, maka ini memang sesuatu yang sangat memprihatinkan, menyedihkan, bahkan memalukan. Dan publik sepak bola Indonesia, masyarakat sepak bola Indonesia yang begitu lama kangen, rindu menyaksikan pertandingan sepak bola nasional, apalagi tim nasional, akhirnya memendam rasa kecewa. Campur aduk malah. Semua rasa kesal, marah, heran, geli, bingung, dongkol, semua campur aduk jadi satu. Itulah ekspresi publik sepak bola Indonesia pada Rabu malam hingga hari-hari sesudahnya. Bayangkan, sebuah organisasi sebesar PSSI, sebuah federasi, mengurus izin pertandingan pada hari H. Di situasi seperti ini, di situasi COVID seperti ini, mengurus pertandingan pada hari H, juga ada background sebelumnya juga kompetisi Liga 1 nggak dapat izin, ngurus pertandingan hari H. Kebayangkan, ini indikator kinerja yang menurut saya kinerja buruk PSSI. Memalukan, menyedihkan. PSSI memperlihatkan kebobrokan, semrawut kerjanya kita lihat. Bagaimana aspek administrasi yang harus dilengkapi untuk sebuah pertandingan, termasuk pertandingan uji coba Timnas, lalai dikerjakan. Catatan yang menurut saya sebuah kesalahan, blunder fatal. Di sepak bola ada istilah blunder fatal. Kali ini untuk hal-hal yang menurut saya dalam periode 1 tahun kepengurusan Iwan Bule memimpin PSSI bersama exco-exco lain, ini adalah kesalahan fatal, error fatal, blunder. Dan ini membuat semua publik Indonesia merasa malu. Dan bayangkan, pelatih tim nasional Timnas U22 adalah Sinteyong, seorang Korea Selatan. Artinya, situasi ini pun dicerna, dibaca oleh Sinteyong yang adalah orang Korea Selatan. Ini yang sebetulnya harus kita jaga. Kita tidak boleh memperlihatkan kesalahan-kesalahan elementer, error-error blunder seperti ini. Jadi buat saya ini adalah kesalahan yang sangat memalukan, dan bagi saya sebetulnya melihat situasi ini dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan front stage dan backstage.
Front stage adalah panggung depan, backstage adalah panggung belakang. Panggung depan adalah kejadian, tapi panggung belakang adalah realitas sesungguhnya. Kenapa saya mau bicara seperti ini? Karena itu tadi, buat saya, sepanjang mengikuti persepak bolaan Indonesia, ini situasi atau kejadian yang tidak lazim, di luar norma yang biasa kita pahami dalam sepak bola. Timnas uji coba, internal game lawan klub Liga 1, salah satu klub di Indonesia, menjelang kick off dibatalkan. Publikasi hampir kurang lebih sepekan terakhir yang cukup gencar, rencana siaran langsung TV itu membuat semuanya makin gaduh, makin heboh buat publik sepak bola Indonesia. Nah, yang saya mau jelaskan sebetulnya adalah bagaimana karena ini situasi yang tidak lazim, kita harus melampaui melihatnya, harus beyond melihatnya kepada panggung belakang, backstage. Contoh, bayangkan betapa mirisnya bahwa pertandingan kita izinnya diurus pada hari H. Sampai menjelang kick off izin belum ada. Eksekusi pembatalan dilakukan oleh Kapolsek Tanah Abang. Federasi PSSI, levelnya federasi nasional, dieksekusi oleh Kapolsek Tanah Abang. Ini persoalan komunikasi, ini gestur yang harus dipahami. Yang kedua, kalau persoalan waktu yang mepet mendadak-dadak itu sebuah kesalahan, itu adalah satu hal. Tapi ingat, waktu tahun lalu kompetisi Liga 1 dan Liga 2, izin kan juga tidak mepet-mepet diajukan. Izin diajukan jauh-jauh hari, tapi tetap batal. Jadi, kalau kita mencoba menelaah, melampaui apa yang terlihat di panggung depan, sebetulnya kita mau membaca akar masalahnya apa sebetulnya. Tahun lalu, kompetisi Liga 1, Liga 2, kok pengajuan izin tidak mepet-mepet, tapi batal. Tidak diberi izin. Kemarin, uji coba tim nasional U22, pengajuan izin dilakukan mepet-mepet pada hari H dan batal. Jadi persoalan waktu bisa berbeda tetapi hasilnya sama, tidak dapat izin. Fakta lainnya adalah turnamen pramusim mendapat izin Polri. Karena kita semua tahu, turnamen pramusim kita melihat campur tangan turut serta Menpora yang begitu besar membantu PSSI. Sehingga kemudian Polri memberikan izin untuk turnamen pramusim. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita melihat keterlibatan turut campur Menpora yang begitu besar membantu PSSI untuk mendapatkan izin Polri bagi turnamen pramusim. Dan saking berterima kasihnya kita tahu turnamen pramusim disebut atau dinamai sebagai Piala Menpora. Jadi kita lihat dinamikanya, kita lihat perbedaannya soal terkait izin ini. Nah, oleh karena itu, buat saya kita harus bisa memahami makna-makna yang muncul di dalam dinamika ini. Dalam kejadian-kejadian itu kita harus bisa memaknai. Karena ini kejadian yang tidak biasa, maka analisisnya pun harus beyond, melampaui. Faktor apakah yang menjadi penyebabnya? Itu yang harus segera dijelaskan oleh PSSI supaya situasinya tidak berkembang menjadi liar. Spekulasi, gosip, praduga berkembang, dan itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena tidak pernah ada penjelasan yang terang benderang. Makanya kita berharap PSSI bisa menjelaskan akar masalahnya apa. Karena saya lihat kalau tidak bisa diluruskan, maka sepak bola akan menjadi korban. Timnas U22 kemarin sudah menjadi korban. Padahal kita tahu Timnas U22 untuk proyeksi SEA Games 2021 ini targetnya adalah medali emas. Inilah yang memprihatinkan. Inilah yang bagi saya memalukan. Jadi ini nggak boleh dianggap sepele karena blunder fatal. Dan buat saya pengurus PSSI harus punya rasa malu dengan blunder yang sangat fatal, sangat kasar seperti ini. Ini mencerminkan bagaimana kinerja PSSI.
So pertanyaannya, apakah ini akan terus berlarut-larut seperti ini atau akan segera ada penuntasan terhadap akar masalahnya? Supaya tidak saling tuding mana yang jadi masalah atau tidak. Karena buat saya, prokes bukan masalah. Karena semua pihak berkomitmen melakukan protokol kesehatan. Pelaku-pelaku sepak bola juga komitmen untuk menjalani pertandingan atau kompetisi di situasi pandemi seperti ini. Jadi, apa akar masalahnya? Kita harus bisa melampaui apa yang ada di panggung depan. Panggung depan persoalan teknis izin yang sangat amatir, yang sangat ceroboh, yang sangat amburadul. Tapi realitasnya ada di panggung belakang. Ada apa sebenarnya? Itulah yang saya mau sampaikan terkait tanggapan kehebohan, kegaduhan batalnya uji coba Timnas U22 Rabu malam 3 Maret di Stadion Madia lawan PS Tira Persikabo. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi untuk sepak bola bukan polusi. Tetap digocek Bung Toel.